Bab 3812. Belum ada dalam daftar. Serangan balik yang disebabkan oleh tubuh Taois dan ilmu tiada dua berangsur-angsur berkurang. Erikin mencurahkan lebih banyak energi untuk memahami api suci dan ilmu tiada dua. Satu jenis api suci, ditambah satu jenis tubuh Taois, dapat digunakan sesuai pilihan diri sendiri bahkan jika menghadapi metode kekebalan terhadap segala teknik atau tubuh Taois yang sangat kuat di kemudian hari. Adapun baju besi emas kelas 5, masih disempurnakan secara santai, karena merupakan penyempurnaan dari pembagian jiwa, dan tingkat kerohanian jauh lebih rendah dari jiwa dewa. Tapi Erikin tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki harta karun baju besi. Lagi pula, di hutan pagi kabut, bukan saatnya untuk menggunakan harta karun baju besi ini. Ketika meninggalkan ruang memurnikan obat dan memilih target, Erikin mulai mencari beberapa aturan di tempat ini secara perlahan karena terlalu banyak kultivator di kabut hijau yang luas ini. Meskipun lokasi pengembunan kabut hijau di tanah berbahaya ini tidak dikendalikan oleh Erikin, namun, Erikin secara kasar dapat digunakan untuk mengetahui apakah roh binatang yang dipadatkan itu adalah 5 pola atau 6 garis berdasarkan kedalaman area ini. Alasan mengapa dirinya mempelajari ini juga untuk menghemat waktu, atau untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dalam waktu yang bersamaan. Lagi pula, setiap kali mengikuti dirinya ke dunia, ada lebih dari selusin kultivator dari fase penilaian yang berurusan dengan roh binatang 6 pola. Sangat mudah untuk membiarkan orang membunuh dalam kelompok roh binatang dalam waktu 10 detik dan menarik perhatian pemimpin roh binatang. Oleh karena itu, daripada berurusan dengan roh binatang 5 pola sekaligus dan memperoleh bunga bintang fajar yang relatif sedikit, jelas lebih tepat menangani roh binatang 6 pola sekaligus. Benar saja, daerah ini penuh dengan roh binatang 6 pola. Lebih jauh ke dalam, kekuatan roh binatang akan lebih tinggi. Melihat roh binatang 6 pola di depannya, setelah mencoba berkali-kali, spekulasinya menjadi lebih akurat, dan Erikin juga belajar sesuatu. Jika ada orang lain yang bisa mendengar suara Erikin, dirinya khawatir mereka akan terkejut. Roh binatang yang terkondensasi di hutan pagi kabut tidak pernah dinilai oleh siapapun, tetapi Erikin dapat menilai hal-hal yang kental di sini melalui perbedaan halus dalam kondensasi napas. Tentu saja, khawatirnya bahwa sebelum Erikin, tidak ada kultivator yang dapat menemukan begitu banyak tempat di mana energi bintang fajar terkondensasi dalam satu hari, apalagi bertemu tanpa jeda. Namun, meski kekuatan roh binatang bisa dinilai, saat ini Erikin belum berencana masuk lebih dalam ke tanah berbahaya. Tidak mungkin, meski menghadapi roh binatang pola 7, dirinya pasti akan mendapatkan lebih banyak energi bintang fajar dalam waktu 1 jam. Namun, stafnya belum cukup. Tony Feng, Devina Chu dan yang lainnya sibuk menjalankan perintahnya. Hanya Kailin Song yang ditinggalkan sendiri untuk memberi bimbingan dari waktu ke waktu. Namun, Erikin juga percaya bahwa dengan menyebarnya berita tersebut, jumlah kultivator secara bertahap meningkat menjadi 30 atau 40, dan ia akan memiliki kesempatan untuk masuk lebih dalam ke tanah berbahaya. Hal ini juga menjadi sedikit tambahan bagi Erikin untuk membantu pelatihan tanpa partai dan 3 kultivator daratan ini secara cuma-cuma, jika lebih banyak orang bisa menyerap lebih banyak energi bintang fajar sekaligus, yang juga bermanfaat bagi dirinya. 1 jam kemudian, ketika roh binatang berserakan, Erikin muncul dan tanpa sadar menyentuh cincin zaman kuno. Setelah mengumpulkan begitu banyak energi bintang fajar, akhirnya aku menyalakan seberkas cahaya.
Aku ingin tahu apakah bisa melihat peringkat kali ini. Aku mengumpulkan energi bintang fajar ini untuk akhirnya masuk ke 5 besar. Akibatnya, tidak tahu di mana dirinya sekarang, dirinya tidak yakin. Ketika dia menyadari bahwa pola lampu di cincin perunggu itu benar-benar menyala, Erikin tidak bisa tidak memikirkannya, dan kemudian kerohanian menyapunya. Saat pola cahaya bersinar, sebuah gulungan menggantung di atas ruang. Deretan nama muncul di sana. Benar saja, setelah mengembun pola cahaya, cincin perunggu berubah lagi. Erikin segera melihat daftar itu. Melihat ke bawah dari atas, orang pertama yang terlihat adalah orang yang menempati urutan pertama. Yudhira Ying. Melihat namanya, Erikin menyipitkan mata. Erikin tidak asing dengan pria ini. Tuan Istana, penguasa Istana Bintang di Longsu, adalah putra kedua Ferdi Ying dan salah satu pejuang kebanggaan paling terkenal di Longsu. Awal mulanya pria ini bertemu dengan dirinya sendiri saat berada di Qingsu. Dia datang bersama Sandi Han, pemimpin ruang benda berharga, Raja Obat. Meskipun dia mengeluarkan bau, dia tampak seperti dua kegagalan di fase penilaian. Tetapi pada saat itu, Erikin dapat merasakan bahwa nafas Yudhira Ying berfluktuasi agak aneh. Sekarang, dia harus dipromosikan menjadi dua kegagalan di beberapa bagian, tetapi kekuatannya secara keseluruhan masih satu penurunan. Kalau tidak, dirinya tidak bisa masuk ke sini. Namun, kekuatan Longsu masih kuat. Hanya ada 50 orang dalam daftar ini, dan ada lebih dari 10 orang dari Longsu dalam daftar. Daftar ini menghitung semua kultivator yang memasuki hutan pagi kabut dari 5 klan iblis di Kyushu. Di antara 50 posisi, Longsu menyumbang 1/4. Meski performa Longsu begitu prima karena menempati posisi terbaik, hal itu juga menunjukkan bahwa kekuatan Longsu memang kuat. Peringkatku, di luar dugaan, peringkat 51. Pada hari itu membunuh roh binatang hampir tidak pernah berhenti, dan nyaris mendekati daftar. Melihat peringkatnya, Erikin menyentuh dagunya dan terkejut. Tapi segera, dia juga bereaksi. Waktu masuk kultivator yang datang ke hutan pagi kabut berbeda, misalnya Longsu, yang paling awal, akan pergi dari sini hari ini, yaitu 7 hari telah berlalu. Dirinya baru 2 hari berada di hutan bintang pagi. Awalnya aku juga membuang banyak waktu di Liga Bantuan, walaupun akhirnya aku mengambil bunga bintang fajar untuk menebus kerugian, itu jauh lebih sedikit daripada yang dirinya dapatkan di sini. Di tanah berbahaya roh binatang ini, dirinya menyerapnya selama kurang lebih 1 hari, masih banyak waktu untuk mengejar dan melampauinya. Namun, di seluruh daftar, tidak ada kultivator Qingsu dan tidak ada kultivator Suezu. Erikin menggelengkan kepalanya. Jika Revian Zhang tidak menyerah tantangan ke daftar, mungkin pada akhirnya, akan ada tempat di daftar. Orang lain, Erikin, tidak tahu. Namun, pada akhirnya, tidak berarti banyak jika tidak bisa menempati peringkat 5 besar. Aku juga sama, jika ingin berjuang, aku akan berjuang untuk keuntungan 5 besar, dan bahkan hadiah untuk melawan kultivator 2 kegagalan. Daftar ini perlu aku embos nama. Nama siapa yang harus aku tinggalkan? Meski pangkatmu bisa diketahui melalui cincin perunggu itu, namamu harus tertera di cincin itu. Erikin tergerak. Jika tidak memiliki nama, tinggalkan saja nama samaran. Namanya tidak penting, dan keuntungan baru nyata. Aku bukan kultivator daratan Jeushu, setelah aku pergi, apa gunanya nama ini? Meninggalkan nama akan memudahkan seseorang menjadi incaran publik.
Jadi, setelah memikirkannya dengan santai, Erik Kin langsung memadatkan Reiki, meninggalkan 4 kata, harta, dan harta Tao, di ruang cincin. Peringkat di hutan pagi kabut, biarkan harta karun menunjukkan wajahnya. Pada saat ini, di suatu tempat di hutan pagi kabut, sesosok sedang berjalan sendirian di hutan. Bersambung.